Budaya dan tradisi Papua yang paling unik dan menarik. Sudah bukan hal aneh jika Indonesia kaya akan budaya dan bahasa yang tersebar dari ujung Sabang hingga ujung Merauke, dari barat Indonesia hingga timur Indonesia. Meskipun demikian, berbeda-beda namun tetap satu Indonesia. Bisa dikatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki berjuta-juta budaya. Budaya pada setiap daerah pun berbeda-beda, mulai dari bahasa, pakaian, hingga rumah adat. Salah satu daerah yang memiliki banyak budaya adalah Papua. Selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, Papua juga terkenal sebagai daerah yang memiliki jumlah suku terbanyak di Indonesia. Setiap suku di Papua memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Tradisi-tradisi yang ada di suku Papua juga memiliki makna yang dalam di setiap upacara pelaksanaannya. Dan biasanya selalu menyimbolkan segala hal yang berkaitan dengan alam. Penasaran dengan tradisi unik yang dimiliki Papua? Yuk, langsung simak ulasannya berikut ini. 1. Tradisi bakar batu. Tradisi bakar batu adalah sebuah tradisi yang penting bagi seluruh penduduk asli Papua. Tradisi bakar batu bermakna sebagai bentuk rasa syukur dan ajang silaturahmi antar warga sekampung. Acara bakar batu biasanya diadakan pada saat ada kelahiran, perkawinan adat, penobatan kepala suku, dan pengumpulan prajurit perang. Tradisi bakar batu biasanya dilakukan oleh suku asli Papua yang tinggal di pedalaman, seperti di Lembah Baliem, Panayai, Nabire Pegunungan Bintang, dan lain-lain. Nama dari pesta adat ini berbeda-beda di setiap daerahnya. Di suku Paniai, tradisi bakar batu disebut dengan Gapia, di Wamena disebut dengan Kit Oba Isogoa, sedangkan di Jayawijaya disebut dengan Barapen. Disebut dengan tradisi bakar batu karena memang benar-benar batu dibakar hingga panas. Fungsi batu yang panas adalah untuk mematangkan daging, ubi, dan sayur-sayuran beralaskan daun pisang yang akan menjadi santapan seluruh warga pada acara yang sedang berlangsung. Makanan sengaja dimasak dengan cara seperti ini agar semua masakan dapat langsung dimasak secara bersamaan dan matang di saat yang bersamaan pula. Terlihat sangat seru dan akrab banget, ya. 2. Tradisi potong jari. Tradisi potong jari adalah tradisi yang dilakukan oleh suku Dani di Papua. Suku Dani adalah suku yang mendiami Lembah Baliem. Tradisi potong jari pada suku Dani sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dilaksanakan hingga sekarang. Tradisi potong jari menyimbolkan suatu kerukunan, kesatuan, dan kekuatan yang berasal dari dalam diri seorang manusia maupun di dalam sebuah keluarga. Keluarga adalah tumpuan paling berharga yang dimiliki oleh seorang manusia, jari dipercaya menyimbolkan keberadaan dan fungsi dari sebuah keluarga itu sendiri. Sehingga tradisi potong dilakukan ketika seseorang kehilangan salah satu anggota keluarga atau sanak saudara seperti suami, istri, anak, adik, dan kakak untuk selama-lamanya. Pada suku Dani, kesedihan dan rasa duka cita akibat kemalangan juga kehilangan salah satu anggota keluarga tidak hanya diapresiasikan dengan menangis, namun juga memotong jari. Suku Dani beranggapan bahwa memotong jari adalah simbol dari rasa sedih dan rasa sakit kehilangan salah satu anggota keluarga. Tradisi potong jari juga dianggap sebagai cara untuk mencegah terjadinya kembali malapetaka yang merenggut nyawa seorang anggota keluarga yang sedang berduka. 3. Tradisi Ararem, suku Biak. Ararem adalah tradisi khas suku Biak. Tradisi ini biasanya diadakan di acara perkawinan. Ararem adalah arak-arakan keluarga besar mempelai pria dari pengantin yang menghantar sang calon suami beserta dengan mas kawin untuk calon mempelai wanita. Pengantaran mas kawin dilakukan dengan berjalan kaki dari kediaman mempelai pria menuju kediaman mempelai wanita. Masing-masing anggota keluarga memegang mas kawin yang berupa piring-piring adat, guci, dan lain sebagainya. Uniknya, rombongan arak-arakan calon mempelai pria, selain membawa seserahan pernikahan, mereka juga membawa bendera merah putih yang berkibar bersama mereka. Belum diketahui dengan jelas alasan mengenai penggunaan bendera merah putih saat berlangsungnya arak-arakan. Mungkin bendera merah putih digunakan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa Indonesia, dan Ararem adalah budaya milik Indonesia.
Tradisi tato. Tradisi tato dilakukan oleh suku Moy atau suku Malamoy. Tato adalah tradisi menghias diri dengan membuat tato bermotif khas pada tubuh. Motif khas pada tato suku Moy dulunya diperkenalkan oleh seseorang imigran yang berprofesi sebagai penutur Austronesia dari Asia yang datang ke wilayah Sorong pada zaman Neolitik. Motif tato yang digunakan suku Moy berupa geometris atau semacam garis-garis melingkar yang dilengkapi dengan titik-titik segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan dengan rapi. Tato dibuat dengan cara mencelupkan duri pohon sagu atau tulang ikan pada campuran arang halus yang disebut dengan yakibi, dan juga loam atau getah pohon. Kemudian, duri atau tulang ikan tersebut digunakan untuk membuat tato pada bagian tubuh, seperti punggung, dada, betis, pinggul, dan kelopak mata. Desain tato yang akan dibuat disesuaikan dengan bentuk bagian tubuh yang akan ditato. Sayangnya, tradisi ini sudah mulai luntur, pemuda-pemuda suku Moy sudah tidak mentato dirinya lagi. 5. Tradisi tanam sasi. Tradisi tanam sasi adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di daerah timur Indonesia, seperti Maluku dan Papua. Sasi adalah tradisi yang biasanya dilakukan untuk menjaga sumber daya alam. Sasi juga dikenal sebagai cara pengolahan sumber daya alam di desa-desa pesisir Papua. Sampai sekarang, upacara tanam sasi masih sering dilakukan. Jika Anda ke daerah timur maka Anda bisa melihat beberapa pohon ditandai dengan tulisan, sasi, yang artinya Anda tidak diperbolehkan mengambil apapun yang ada di daerah sekitar tulisan, sasi, tersebut. Sasi sendiri adalah upaya pelestarian guna menjaga mutu, populasi sumber daya alam, baik hewani maupun nabati berupa larangan mengambil hasil sumber daya alam itu sendiri. Sasi juga digunakan sebagai suatu upaya untuk memelihara tata krama antar umat manusia dengan alam sekitar. 6. Tradisi pembuatan tifa menggunakan darah. Tifa adalah sebuah alat musik khas wilayah Indonesia Timur, Papua dan Maluku. Tifa bentuknya menyerupai kendang, terbuat dari kayu yang dilubangi pada bagian tengahnya dan juga dilapisi kulit binatang. Tifa memiliki beberapa jenis dan bentuk, di antaranya adalah tifa jekir, tifa dasar, tifa potong, dan tifa bas. Dalam pembuatannya, biasanya menggunakan lem untuk merekatkan beberapa bagian. Namun di Papua, ada tradisi pembuatan tifa dengan menggunakan darah manusia. Darah tersebut berfungsi sebagai lem. Dengan menggunakan darah, tifa dipercaya akan menjadi lebih kuat dan awet.